Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di Gema Hidayah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pada akhirnya pasti akan kembali ke pangkuan Sang Penguasa. Tak satu pun yang bisa hidup abadi di dunia ini. Kapankah itu dan seperti apa kondisinya nanti? Tiada satu pun yang dapat mengerti, sebab semua itu misteri Sang Penguasa pemilik kehidupan ini. Namun setiap hamba pasti ingin berpulang dalam keadaan baik dan diterima di surganya nanti. Lalu kapankah kalian salah satunya, sahabat beriman? Namun tahukah kalian ada orang yang masuk neraka karena hal-hal yang sepele saja, bahkan karena air wudhunya? Seperti kisah seorang wanita ini. Lalu apa alasannya, sahabat beriman? Kalian juga penasaran bukan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut wanita ini masuk neraka karena air wudhu. Inilah alasannya, versi dari Gema Hidayah. Jalan hidup manusia sudah digariskan Sang Pencipta. Usia dan rezeki semua sudah diatur oleh Sang Penguasa. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa adalah menumpuk pahala sebanyak-banyaknya agar kembali ke Yang Kuasa dalam kondisi yang terbaik, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenyamanan surga yang telah dijanjikannya. Akan tetapi terkadang sebagai seorang manusia kita mudah lupa, bahkan mudah terlena akan kehidupan di dunia, merasa diri paling baik, merasa paling suci dan mencela orang-orang di sekitar kita, tanpa pernah ingat bahwa kapanpun Allah bisa membawa kita pergi dari dunia yang fana itu. Seperti kisah wanita berikut, hanya karena air wudhunya ia masuk ke dalam neraka. Padahal kita semua tahu air wudhu merupakan poin awal dari penyucian diri. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi pada wanita itu, sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini adalah cerita, sahabat beriman, tentang dua orang dengan kondisi yang bisa dibilang cukup kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan tanpa harta. Dalam kesehariannya pun keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup dengan kepadatan duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya sang wanita berpulang menuju surganya, bukan, sahabat beriman? Namun ternyata semua itu tak pernah terjadi karena suatu hal ibadahnya menjadi sia-sia. Lalu apakah itu, sahabat beriman? Sang lelaki itu bekerja keras demi kehidupannya. Kerja keras laki-laki itu menjadikannya sebagai orang yang kaya raya. Kekayaannya pun dirasakan oleh seluruh keluarganya. Dia bekerja untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Sementara si perempuan miskin itu tidak mempunyai harta benda yang berharga sama sekali. Hanya ada sebuah bejana yang berisikan air yang untuk berwudu. Bagi wanita ini, bejana air wudu itu adalah kekayaan yang bisa membuatnya untuk beribadah. Lalu suatu hari perempuan itu melihat ada seseorang yang mengambil wudu dari bejana miliknya. Melihat hal itu, si perempuan pun lalu berkata dalam hati, "Kalau air itu habis, bagaimana aku harus berwudu untuk menunaikan sholat sunnah nanti malam?" Ia begitu khawatir tidak bisa melaksanakan sholat karena cadangan air miliknya habis. Bisa dikatakan, sahabat beriman, bahwa wanita ini begitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan ia takut bahwa Allah pun akan marah jika ia tidak menjalankan ibadah sunnahnya setiap malam. Seakan-akan ia takut bahwa pintu surga akan tertutup baginya, sebab tak ada air yang ia ambil untuk berwudu nantinya. Namun sahabat beriman, takdir berkata lain. Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
Setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapat kenikmatan surga, sementara si perempuan miskin itu yang taat beribadah justru masuk ke dalam neraka. Apa sebenarnya sahabat beriman? Ternyata laki-laki kaya itu menerima kemuliaan dari sikap zuhudnya, atau meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi. Kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya larut dalam kemewahan duniawi. Apa yang dimilikinya semata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menunjang keadaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tadi tidak dipikirkan oleh perempuan miskin ini. Hidupnya yang serba kekurangan malah membuat hatinya cinta kepada kebendaan. Hal ini terbukti dari dirinya yang tak bisa merelakan air dalam bejananya digunakan orang lain untuk berwudu. Ketidakikhlasannya itu menunjukkan bahwa dirinya miskin bukan untuk membuat hatinya agar tidak cinta kebendaan, tetapi karena dipaksa oleh keadaan. Maka bersikap zuhud sungguh sangat penting sahabat beriman. Zuhud merupakan sikap terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia dan harta kekayaan. Materi dan dunia ini hanya bersifat sementara, hanya sarana atau alat yang bisa mencapai tujuan hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 77 yang artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Keutamaan zuhud adalah mempunyai posisi paling utama setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, zuhud membuat seseorang untuk mencintai Allah dengan segenap hatinya. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zuhudiah apa yang ada di sisi manusia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudiah apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu." Adapun sahabat beriman, tanda sifat zuhud pada manusia tidak adanya rasa tamak pada harta orang lain dan justru suka memberi kepada orang lain. Hal itu pun bisa menjadi faktor keselamatan diri, sebab dituliskan oleh Jamal Makmur, orang yang tidak zuhud di dunia. Orang yang tidak zuhud di dunia ibarat orang yang mabuk atau tenggelam, yang tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya sibuk mencari dunia. Dari kota Banda Aceh pun menambahkan, selama ini dalam pengertian banyak orang, zuhud adalah menghindari meninggalkan hal-hal yang bersifat keduniaan. Mereka tidak mengerti yang mana urusan duniawi yang tercela yang harus ditinggalkan, serta mana yang boleh didekati untuk kepentingan akhirat. Lalu sahabat beriman, lahirlah anggapan bahwa seseorang tidak akan selamat akhiratnya kecuali jika meninggalkan dunia seisinya. Bila perlu menyendiri di suatu tempat yang terpencil, khusus untuk melakukan ibadah sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang menganggap inilah zuhud yang hakiki. Persepsi semacam ini muncul lantaran kedangkalan terhadap ilmu agama. Perilaku zuhud tidak semata-mata tidak mau memiliki harta dan tidak mau memikirkan urusan duniawi. Tapi zuhud adalah arti yang sebenarnya merupakan kondisi mental seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta dan benda dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, betapapun kayanya seseorang, mereka tetap hidup dalam keadaan zuhud. Mereka tidak terpengaruh oleh kekayaan tersebut dalam mengabdikan diri kepada Allah. Mereka juga menggunakan harta tersebut untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah sahabat beriman? Siapkah mengamalkan zuhud sekarang? Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.